Dan di segmen ini kita akan membahas optimisme sektor real estate Darmadi Darmawangsa, nanti narasumbernya dengan Bapak Direktur Utama Era Indonesia. Tapi sebelum kita melakukan talk show, pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya adalah beragam stimulus bagi industri properti dan real estate diharapkan mampu menopang kinerja emiten sektor tersebut di paruh kedua tahun 2021. Di mana stimulus ini juga dapat dijadikan bahan bakar pemulihan bagi sektor yang sempat terkoreksi. Beragam stimulus yang dikeluarkan pemerintah bagi industri properti dan real estate Indonesia diharapkan mampu menopang kinerja emiten sektor tersebut di paruh kedua tahun 2021. Di mana stimulus ini juga dapat dijadikan bahan bakar pemulihan bagi sektor yang sempat mengalami koreksi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, para analis menilai sepanjang tahun ini sektor properti masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski demikian, dirinya menyebut masih ada harapan bagi sektor properti dengan diberikannya beberapa insentif. Di antaranya ialah pemangkasan pajak pertambahan nilai dari pemerintah sebesar 50% untuk rumah dengan harga maksimal 5 miliar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga ikut memberikan stimulus berupa regulasi yang memungkinkan pihak perbankan dan non-performing loan di bawah 5% untuk memberikan kredit pemilikan rumah dengan uang buka atau down payment mencapai 0%. Adapun para pengamat berharap kedua stimulus ini dapat semakin meningkatkan kinerja emiten-emiten properti dan real estate di paruh kedua tahun ini, sehingga pada akhirnya ikut mendorong kinerja sektoral. Selain dari stimulus, pemulihan sektor properti dan real estate juga terbantu jika harga komoditas kembali naik dengan agresif. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kita akan membahas topik optimisme sektor real estate dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Darmadi Darmawangsa yang merupakan Direktur Utama Era Indonesia PT Era Graha Realty Tbk yang akan mencatatkan sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Darmadi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Dede, apa kabar? Luar biasa. Kabar baik juga Pak Darmadi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ini untuk Era pencatatannya besok ya Pak? Iya, besok. Oke. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan rencana IPO, bagaimana Era melihat dinamika sektor real estate dan properti sampai sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak Darmadi? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, yang bisa kita mulai. Kenapa IRE ini mau masuk ke dalam proses IPO dan melihat kondisi properti yang seperti ini? Mungkin banyak pengamat atau banyak kaum awam melihat sektor properti juga termasuk sektor yang cukup berdampak dari akibat pandemi COVID-19 saat ini, dan itu benar untuk sektor properti di primary market. Ambil contoh yang paling sederhana adalah market developer, di mana mereka develop project, dan pada saat ini tentu permintaan akan berkurang dengan kondisi 1,5 tahun ini. Namun satu hal yang paling penting adalah sektor secondary ini berbeda sekali ya, karena Era bermain khususnya di sektor secondary, di mana penjualan kami hampir 90% di sektor secondary. Ya, oleh sebab itu terjadi jual beli pada saat seperti ini. Ini khusus mungkin saya share dengan Anda, kita ambil contoh di tahun 98, Pak, krisis ekonomi tahun 98. Setelah krisis itu berlalu 1 tahun, di tahun 99 dan khususnya 2020, pasar properti khususnya secondary itu sangat marak ya. Karena pada saat yang bersamaan, pemilik modal ya, baik pemilik properti itu, mereka menjual properti mereka itu di bawah harga pasar. Khususnya seperti saat ini, harga pasar di bawah sekitar 20 sampai 25 bahkan 30% itu ditawarkan di market. Sehingga para pembeli juga merasa hal itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka masuk di pasar. Dan Era adalah perusahaan bisnis di mana kita menjalankan bisnis kita jual beli properti khususnya secondary di bisnis ini, dan market secondary sangat luar biasa. Dan dibandingkan tahun 2019 dan 2019 pada saat belum ada COVID, pencapaian kami di tahun 2021 khususnya di bulan Januari sampai Mei ini increase sangat tinggi, dan ini sangat potensial bagi kita masuk ke IPO saat ini. Baik, Pak Darmadi, Anda katakan tadi dari sisi pasar secondary Pak, ini lebih ke jenis properti seperti apa Pak Darmadi? Oke, Era khususnya kita bermain kebanyakan di properti 1 sampai 5M dan 5M ke atas ya. Jadi khususnya pasar middle dan middle up ya.
Dan ini pasar kebanyakan pada saat ini, satu tahun 3 bulan ini, kebanyakan penjualan terjadi pada landed property, ya, rumah tapak, ya. Saya tidak bilang apartemen, walaupun apartemen merupakan sebuah produk yang kami juga fokus. Namun di dalam kondisi seperti ini memang kalau Anda lihat dari sektor primary project saja, banyak developer menunda atau menghentikan proyeknya. Jadi memang market yang lagi ramai saat ini adalah landed house. Atau mungkin apartemen juga yang sudah jadi gitu. Baik, Pak Darmadi, beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan Pak dari sisi insentif untuk properti, bahkan ini diperpanjang tampaknya sampai dengan akhir tahun. Apakah ERA juga terdampak Pak dengan segmen secondary yang sudah Anda jelaskan tadi? Oh, ini sangat berita yang mengembirakan dari pemerintah. Saya juga termasuk berada di Kadin, khususnya di bidang properti. Kita mendorong agar hal ini terjadi dan memang pemerintah mengizinkan kita untuk memperpanjang sampai akhir tahun ini. Dan dengan adanya program yang 0% PPN, ya, ini sangat membantu untuk market kita karena ini berlaku untuk properti sampai 2M, sampai batasan 2M. Jadi ini sangat menarik ya untuk pasar properti kita, dan ini juga pasti yang akan mendorong penjualan properti khususnya di semester kedua ini. Baik, di semester pertama bagaimana dampaknya terhadap ERA Pak Darmadi, terutama untuk segmen yang 2M yang Anda sebutkan tadi? Apakah penjualan, permintaan juga mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak? Iya, ini data yang saya bisa beri kepada Anda, data yang kami cermati di bulan Januari sampai Mei. Peningkatan omset penjualan kita naik 120% dibandingkan tahun lalu Januari-Mei 2020. Dan khususnya properti di atas 5 miliar ya, itu kenaikannya 104%. Dan properti antara 1 sampai 5 miliar kenaikannya sekitar 80%. Jadi kita melihat segmen-segmen market di sini menarik sekali karena banyak investor yang sudah belajar, khususnya di tahun 98. Ketika market krisis terjadi, setiap krisis selalu menyimpan kesempatan, dan investor-investor yang sangat cerdas dan kebetulan yang memiliki modal yang banyak, mereka melihat ini kesempatan untuk membeli properti. Dan pada saat booming nanti mungkin sekitar tahun 2023, 2024 nanti yang lebih kencang lagi, mereka bisa capitalize dan mendapatkan profit yang besar. Pak Darmadi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas terkait dengan rencana IPO dari PT ERA Graha Realty Tbk. Nanti kita akan lanjutkan dan